untuk modul 2.3 materi demonstrasi kontekstual. Saya Wiji Astuti akan berperan sebagai pengamat, Pak Erik Iswanto akan berperan sebagai coach, dan Pak Hendra Cipto akan berperan sebagai coachnya. Yeah. Bisa kita mulai observasinya, Pak Erik? Bisa. Silakan. Pak Hendra, apa yang kompetensi yang Bapak ingin kembangkan di Iya, begini Pak. Terkait permasalahan yang nanti akan saya kembangkan, ya ini kan permasalahan tentang siswa saya yang sering terlambat sekolah, ya karena mungkin dari posisinya rumahnya jauh dari sekolah, dan kelambatan itu membuat saya berpikir apakah siswa tersebut dapat saya luluskan, karena siswa tersebut mungkin banyak absennya gitu ya, dan sering terlambat dalam kegiatan pembelajaran. Sebab itu saya mau mengembangkan beberapa hal yang mungkin ada solusi terbaik, atau mungkin ada alternatif yang mungkin nanti bisa kita bahas. Apa saja sih yang mungkin bisa kita pakai nanti dalam hal membuat siswa tersebut bisa rajin, hadir tepat waktu, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu saja sih. Nah, untuk indikator tercapainya dari tujuan pengembangan yang diinginkan, jadi indikator yang mungkin nanti saya mau kembang itu, pertama, siswa hadir tepat waktu, dia bisa disiplin, yang ketiga bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu ya. Yang keempat, adanya interaksi dari orang tua terkait dengan pembahasan tersebut, dan mungkin ada masukan atau masukan dari pimpinan, atau tanggapan atau masukan juga dari guru-guru yang lain terkait masalah tersebut. Itu yang menurut saya. Jadi kalau ini dapat berhasil, maka saya yakin siswa itu bisa melaksanakan dengan baik dan bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan waktu yang seperti itu. Jadi bisa menyelesaikan satu permasalahan yang ada itu agar menjadi bisa lulusannya ya. Ya, salah satunya itu Pak. Jadi tujuan saya itu dari indikator lulusan itu dia bisa memenuhi syarat menjadi selesaikan ya Pak ya? Ya, begitu Pak. Terima kasih Pak Hendra. Ya, baik Pak. Baik, Pak Hendra dan Pak Eri, dari percakapan observasi yang sudah kita lakukan, bahwa kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Hendra adalah bagaimana solusi atau cara yang akan Pak Hendra tempuh agar siswa tidak lagi sering terlambat, sehingga siswa ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, yang nantinya juga karena siswa ini sudah di kelas 6, maka kelulusan siswa tidak terhambat dengan adanya keterlambatan siswa. Kemudian Pak Hendra sudah mengindikasikan bahwa indikator yang akan Pak Hendra capai adalah bahwa kehadiran siswa tepat waktu, kemudian siswa juga akan menjadi siswa yang disiplin. Juga Pak Hendra mengidentifikasi untuk menjadi indikator bahwa nanti hubungan atau interaksi pihak sekolah, dalam hal ini Pak Hendra sebagai guru dengan orang tua murid, juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang terakhir adalah Pak Hendra berharap bahwa kepala sekolah atau pimpinan yang tempat Pak Hendra mengajar juga akan memberikan solusi atau informasi lain untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pak Hendra. Saya rasa itu hal yang bisa saya catat dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Terima kasih Pak Eri dan Pak Hendra. Terima kasih. Itu Mary. Waalaikumsalam. Maaf nih Mary, ganggu. Boleh minta waktu pengen sebentar? Apa ini Pak Hendra? Ben nih. Tinggal Ben. cuman sedikit, bukan curhat,
mungkin Pak Heri bisa memberikan solusi atau masukan untuk saya terkait permasalahan yang terjadi di kelas saya. Begini Pak Heri, ada siswa saya sudah kelas 6. Siswanya sih pada dasarnya nggak terlalu kurang amat ya. Yang jelas anaknya cukuplah sedang dalam pembelajaran. Cuman yang jadi masalah adalah siswa ini selama saya ngaji itu sebulan itu paling masuk sekitar 17 hari. Kalau 30 hari dia masuk 17 hari, 13 hari itu ujian. Tanyakan pertanyaan pertama temennya, kenapa kamu nggak hadir? Jawabannya gampang. Sebenarnya saya hadir Pak, cuma saya pas nyampe di pintu gerbang dari jam 7:30 jam 8 karena gerbang dikunci, saya balik lagi. Setiap saya tanya, permasalahannya itu gitu loh Pak. Nah, jadi menurut Bapak Hendra nih, ya kan, apa sih masalahnya dari anak itu? Apa dia masalahnya apa kok bisa sampai datang ke sekolah jam 8.30? Sedangkan kan kita masuk sekolah jam 06.30. Nah, saya coba konfirmasi ke orang tuanya. Telepon lah ibunya. Sama saya tanya, ini si Dapa Hafiz ini hampir setiap hari, saya bilang nggak setiap hari, hampir setiap hari dia datang terlambat. Malah hampir beberapa kali juga masuk di kelasnya. Saya tanyakan ke orang tuanya, ibunya berkata, sudah jalan kok udah masuk Pak. Cuma, tadi ditanyakan, cuma ketika sampai gerbang itu sekitar jam 7:30. Kok ya dikunci ya, mau nggak mau dia masuk pulang lagi Pak gitu. Saya tanya, nah saya tanya kepada orang tuanya, tinggalnya di mana Bu? Sebab yang saya tahu ini di daerah Galur, jauh dari sekolah saya. Kalau dari awalnya ibu beralamat di daerah Tanjung Priok, sebenarnya dekat dengan sekolah. Saya bilang, kok bisa terlambat? Oh iya Pak, saya belum menyampaikan bahwa kami sudah pindah di daerah Galur, Jakarta Pusat, daerah Senen. Jadi kalau siswa itu pagi hari berangkat, itu jam 5 Pak. Jam 5 subuh udah berangkat. Karena dia mengejar, dan mohon maaf katanya, mohon maaf Pak, kami dari keluarga yang kurang mampu. Kami dari keluarga mampu, ayahnya sebenarnya bukan grab ojek, motor, grab. Cuma kan masalahnya dari pagi ke malam kadang-kadang ada sewaan dia berkeliling, gitu, muter, tapi nggak sempat waktunya. Apa sampai rumah jam berapa nggak tentu, jadi gitu. Terus, nah siswa ini berangkat udah jam 5 pagi udah pagi. Kalau dia berangkat jam 5, jam 6 saja, maka dia akan masuk naik busway, naik busway itu dapat yang pertama itu berangkat jam 5 pagi. Kalau lewat aja jam 5 pagi akan dia nunggu setengah jam lagi, makanya akan terlambat sampai sekolah. Pasti tiap hari begitu Pak. Saya berpikir, jadi masalahnya bukan itu dulu, hampir setiap hari naik busway Pak. Karena kelas 6, saya juga agak sedih. Siswa kelas 6 rumahnya jauh, untuk laki-laki ya Pak. Laki-laki rumahnya jauh, jam 5 subuh udah berangkat. Kalau dia kelas dikit aja, maka lambat dia sekolah. Dan itu alasannya hampir setiap hari. Dan saya juga menyadari kalau permasalahan di keluarganya seperti itu, saya coba tanyakan, Bu, kenapa tidak diatur bapaknya? Kan bapaknya sekretariat. Gitu. Oh maaf Pak, sebenarnya ada permasalahan lain selain bapaknya memang sekretariat. Maksudnya Pak, Bu, kami ada sedikit cekcok lah dengan tuanya, jadi bapak kadang-kadang tinggal di rumah. Waduh, tambah lagi permasalahan saya, bukan hanya anak ini. Jadi anak ini termasuk yang kurang diperhatikan oleh orang tua. Seperti itu. Itu Pak, ini gambaran singkat maksud saya. Nah, setelah Bapak identifikasi tuh, ya, kira-kira rencana apa yang bisa membuat Bapak itu tidak terlambat dan dia tidak
lalu pembelajaran Bapak itu tidak bisa mengikuti? Pada dasarnya sih saya sudah beberapa alternatif solusi yang coba saya berikan. Pertama, saya sudah menghubungi orang tuanya, minta komitmennya, karena ini kan kelas 6. Sekarang ini mau ujian. Nanti kemarin aja repot itu dia tidak mengikuti 1 kali, dan berarti harus mengulang kan? Ya. 1 hari ke depannya. Nah, saya coba tanya ke orang tua ibu, kalau hari biasa mungkin saya tidak terlalu khawatir dengan itu wilayahnya, karena ini tryout menjelang ujian sekolah, mau nggak mau ibu sebagai orang tuanya komitmen agar siswa itu bisa diantar. Pertama saya minta komitmen orang tuanya, dari ibunya sih siap. Kembali kepada pertanyaan selanjutnya dari orang tuanya, iya Pak, cuma ongkosnya nggak ada. Berarti masalahnya bukan hanya masalah seberapa selamat dong. Berarti masalah itu, saya bertanya juga, saya gali, bapaknya kerja selain pengojek apa bu? Ya serabutan kan Pak, jadi nggak kerja. Pak, ibu sendiri, saya nggak kerja Pak. Cukup. Benar, masih bilang ibunya nggak kerja, bapaknya serabutan, itu nggak ada yang dikasih. Oke lah, kalau saya bilang masalah itu bisa lebih baik. Coba saya kasih solusi, udah saya coba sampaikan ke dia, yaudah bu, ibu masuk aja dulu, walaupun terlambat. Anak ini bu jam 7 masuk jam 8, saya udah sampaikan ke tugasnya, bilang penjaga gerbang, tolong Pak, atas nama ini, kalau nanti dia hadir jam 8, bukanya pintu, saya tanggung jawab. Nah, itu sudah saya sampaikan tuh Pak, saya sampaikan dulu. Siapa? Jadi jangan dihalangi, silakan aja dia ini sampai. Yang penting dia mau masuk sama itu. Jadi nggak ada lagi alasan, ini udah saya solusi kan, nggak ada lagi alasan terlambat atau mau pulang lagi, nggak mau. Dari dua, saya sudah sampaikan ke pimpinan, Bu, pada dasarnya anak ini juga bukan hanya permasalahan dia tidak hadir, tapi permasalahan keluarganya juga. Jadi solusinya mungkin dari pimpinan saya bilang, kalau bisa, adakah anggaran dari bos? Saya tanya juga solusi ini, berarti bosnya ada nggak anggaran bos untuk anak-anak yang mampu? Nanti Pak, nanti saya disampaikan kalau memang itu termasuk dalam RKS yang disampaikan. Kami bisa menolong dengan siswa ini, mungkin lah kalau 5 hari sampai Jumat dia nggak hadir 3 kali kan sayang gitu. Kalau sekali sih, walaupun sebenarnya nggak baik juga gitu, cuman minimal dia bisa mengikuti berapa hari dan kebenarannya solusi yang dekat yang saya butuhkan. Yang ketiga, solusi itu saya sampaikan juga kepada teman Jawa yang kemarin mengajar dia. Jangan dia kasih 6, kasih 5 banyak rumah. Kamu melihat kasih 5 dunia dia mengajar. Apakah Bapak habis seperti itu dikasih 5? Iya Pak, sama. Kira-kira apa sih yang mungkin ibu bisa masukkan ke saya untuk kasih 6 ini? Pada dasarnya anak ibu mau Pak belajar Pak, cuman komitmen dari orang tuanya nggak mau. Saya ada permasalahan lah di lapangan itu sama berarti, ya kan? Tanya lagi, ada juga guru yang itu, iya Pak, karena ibunya maaf nih, pinjam anggaran saya, dan kan belum dibalikin, apa malu ke saya, ke orang tua aja. Saya bilang, oh, aduh banyak juga, jadi bikin, oh ya, tadi kan jadi masalah, solusi kita apa yang perlu saya putuskan hal ini. Akhirnya saya coba bangun emosi anak untuk berempati. Maksud saya memberikan toladan. Pak guru sih nggak mau nyebutin tangan kanan, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, tangan kiri nggak boleh melihat. Maksudnya Pak guru begitu gimana? Ada siswa kita yang seringnya nggak masuk, alasannya begini-begini. Si itu ya Pak, jangan nyebut nama, ini sial saja, perawat-perawat anak gitu. Ya tinggallah, bilang sebutin lagi. Saya kira kalau ada yang mau membantu, jangan ketahuan Pak guru. Atau temannya nggak mau melihat, silakan kalian mau membantu sebisa kalian. Kalau memang nggak sedikit membantu dia bisa hadir setiap beberapa kali, ya silakan. Sudah dicoba tuh, nggak ada yang membantu. Ada yang ngirim, ada buku, ada yang ngirim transport, ada yang anak-anak yang mampu juga. Pak, coba pribadi, saya mau ngomong Bapak, ada apa? Pak, kemarin masih transport Pak, dapat habis. Emang sebuah 3 kali hadir Pak, tapi kok masih setiap hari juga kalau kita itu berarti ada masukan solusi saya kepada siswa. Saya bilang kurang, ya kalau baru aku ngomongnya Pak juga sering ngomong begitu ya. Cuman ya itulah, dan masalahnya itu solusi yang terdekat yang saya mau sampaikan bahwa
Sampai sekarang masih juga begitu. Kemarin masih ada sekali saya ikut, kemarin juga nggak masuk saya pulang. Ya jadi itu Pak. Setelah Bapak melakukan, Bapak punya rencana tuh sudah dilakukan tuh ya. Gitu. Nah, Bapak pernah nggak bertanya lagi tentang apa perasaan dari si Java ini? Bapak tanya nggak perasaannya dia? Dari masalah sebab pernah saya masuk ke kemarin baru hari kemarin saya tanyakan, Pak, saya kan pribadi kalau manggil nggak di depan anak-anak ya, saya panggil di ruang khusus lah, sebelah kelasnya di ruang laboratorium. Kenapa sih? Ada apa? Ada seperti taut muka yang saya juga agak sedih karena dia nggak mengungkapkan masalahnya. Tapi saya tahu masalahnya, karena masalah keluarga, gitu. Sebenarnya dia niat baru mau masuk, gitu kan, dia masuk mau belajar, cuman kendala orang tuanya yang tidak mampu ngasih transport kan, akhirnya kendala itu. Dua lumayan jauh, kalau dia telat, ada ongkos tapi telat jauh, dia lambat jauh. Itu yang saya tanyakan. Kita buka siswa itu terkait dengan masalahnya, cuman ya saya baru bisa ngasih solusi yang gampangnya aja untuk dia bahwa kamu ini sudah kelas 6. Saya kira seperti itu. Waktu kamu juga gak lama untuk kegiatan pembelajaran sekarang ini. Kalau orang tua kamu agak kurang membantu kamu, ya kamu komitmen lah, bangun lebih pagi. Ya kalau orang tua sih pada dasarnya mau juga, cuma kan kendala waktu kamu jauh. Bagus udah menyampaikan solusi ke orang tua kamu di kelas 5, kelas 6 naik awal itu. Nah kalau kamu memang kejauhan, kamu bisa diarahkan ke tempat yang lebih dekat dengan sekolah di rumah kamu. Dia galau sana, biasanya galau berapa gitu, nanti Pak Gu coba bantu ke sana. Sebenarnya itu udah tadi karena orang tua kamu mau tetap di sini, tapi kamu jangan menyerah. Saya kasih dari komitmen sama dia, kamu bisa jadi anak yang baik. Saya katakan bisa jangka berapa alternatif, ada teman-teman kamu juga yang begitu di mana mampu datang. Tapi mereka mau mati. Coba lihat si A, si B, si sebut gitu, B, C nggak terutama. Si ini bisa ada juga teman kamunya. Dia masuk kamar, pertanyaannya ini, tapi yang hadir coba, tiap hari hadir kan? Ya. Jadi saya mau bangun komitmen dia juga, sampaikan juga saya coba kasih nasihat kepada dia bahwa pentingnya pembelajaran ke dia begitu. Jadi dia sih terima, ya Pak, betul cuman kembali karena anak ini belum bisa memutuskan. Karena kan kalau anak SMA kan bisa memutuskan, kalau SD kan sulit. Itu aja sih kita tahu. Dan satu lagi nih, setelah melakukan ini kira-kira Pak Hendra itu bagaimana untuk tindak lanjutnya dengan penyelesaiannya si Dapa ini setelah Bapak sudah berkolaborasi sama ada pimpinan, sama Mas Jawat, bahkan warga sekolah, jaga ya. Untuk ke depan tanggung jawabnya bagaimana nih untuk ke depannya? Siswa tersebut sih sudah saya kasih solusi selain yang tadi saya sebutkan. Ini kalau misalnya mau nggak mau ketika nanti ujian, saya dokter lagi ujian tanggal 10 April liburan. Kalau memang dari tahap kedua nanti dia masih itu, maka mau nggak mau supaya nanti di ujian sekolah saya harus sikap bahwa saya kirim Grab dari sini ke sana gitu, saya kirim Grab, jadi nggak ada alasan gitu, nggak kasihan, gitu kan? Ya itu kan nanti Pak, jam 5 sebelum jam 5 sekali 5 udah saya kirim alamat, antar jemput di tempat itu, gitu. Itu kita pertama. Kan tadi masalahnya ada anggaran, itu udah dikirim. Itu maksudnya pas kalau bilang udah jangan gitu aja, nanti kan berapa sih gitu. Memang sih dari galur kesini cukup lumayan, galur itu. Apalagi ada macet kan ada Iya, ada galur macet banget itu. Jadi saya coba, atau nanti kami itu agak sedikit kalau memang dari karena mau nggak mau suka harus dilakukan Pak. Kalau nggak dilakukan nanti terlambat lagi nanti apalagi di sekolah. Kalau sekarang tryout mungkin kami yang mengawas atau guru kami aja. Tapi kalau nanti ujian sekolah silang. Nah daripada dia terlambat, daripada ini ya udah kita kirim itu nanti pertama. Itu kedua, orang tua yang bapaknya yang panggil. Saya telepon misalkan itu Pak, daripada bapak nanti narik di hari jam segitu, kami yang bayar bapak bawa anak sini. Itu
Itu alternatif kedua, agak keras dikit. Ya gampang sih, nggak usah apa lah, usah dibayar, udah nggak masalah. Kalau daripada bapak gara-gara narik orang di jam itu anak terbengkalai, lebih baik kami akan membayar bapak di jam itu berapa biayanya kami akan tanggung. Kita ngomong potong sekolah, Solusinya ya. opsinya kedua. Yang ketiga, penjaga sekolah, saya kasih motor saya, jemput jam 5. Jadi bayar nanti gimana kita sebenarnya. Jadi ya mau nggak mau, nggak perlu harus komitmen gitu. Karena kalau ini tidak diselesaikan, tanggung ya sedikit lagi nanti anaknya. Itu kalau udah tapi kan kalau sering begitu kan orang tua juga ada sedikit rasa gak enak sama kita. Mungkin ada komitmen untuk mau mengajak anak-anaknya sampai ke sekolah. Itu. Terima kasih Pak Hendra. Saya buat kesimpulan Pak Hendra ya. Jadi saya jadi merasa lebih semangat atau terharu ya, dengan permasalahan Pak Hendra ini. Ya. Jadi Pak Hendra itu sudah membuat suatu tujuannya, sudah mengidentifikasi kenapa itu anak, sudah rencananya, ya kan, sudah yang lainnya dan tanggung jawabnya. Dan kegiatan-kegiatan yang Hendra lakukan itu udah bagus ya kan. Sekarang Pak Hendra kan ngobrol nih sama saya nih, ya kita kan sharing ya. Yeah. Nah sekarang saya mau tanya, refleksi Pak Hendra ngobrol sama saya itu seperti apa? Sekarang ini bagaimana refleksinya? Iya, jadi berapa hal yang saya sampaikan ke Pak Erik terkait permasalahan saya ini. Pada dasarnya sih saya ingin masukan dari teman-teman penyanyi PR. Sebenarnya saya juga pernah nanyakan, kira-kira ada nggak saya minta dukungan dari teman-teman apa yang saya lakukan ini sudah benar atau tidak. Ternyata mungkin beberapa udah oke ya, udah benar gitu. Nah saya katakan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan bukan hanya saya sendiri sebenarnya. Ini karena bisa diselesaikan oleh teman-teman, bisa dapat masukan dari teman-teman, itu bagian dari pengalaman saya. Kedua, dari bagi pimpinan mendukung saya secara penuh terkait dengan masalah ini. Terus adanya masukan-masukan dari teman lain, adanya bantuan dari warga sekolah terkait masalah ini, itu bagiannya pengalaman terbaik saya untuk saya jadikan ketika nanti ada permasalahan di sini saya bisa bantu solusi kan. Nah, solusi yang saya sampaikan itu komitmen saya tetap akan jalankan gitu. Jadi dalam waktu dekat ini, nanti dia bilang kan kita tanggal 10 April itu kan ujian sekolah. Ya mau nggak mau tuh, kalau nggak selesai dalam waktu dekat itu maka anak ini kan akan, apalagi kalau udah selesai, kalau udah selesai SMP sih, ya udah selesai urusan saya gitu. Tapi yang jelas saya akan komitmen dalam hal ini, hasil dari hal itu saya mau jadikan suatu pelaksanaan yang akan saya lakukan. Dan saya berkolaborasi dengan guru yang lain, saya juga berkolaborasi dengan atasan saya terkait masalah ini, bagaimana finansialnya terkait dengan pembiayaan mungkin ada kait dengan tadi saya sampaikan tadi itu bisa selesaikan. Memang kalau saya sampaikan begini kepada pimpinan atau kepada sekolah, jadi beban saya sebenarnya ini kan kelas 6 hajatnya hajat semua sebenarnya, dan tidak bukan hanya kelas 6 ini. Kan juga tadi bertanya ke guru kelas 5 kan, bahwa dia pernah murid dia bukan pernah murid dia juga. Dia punya solusi yang saya bisa dapatkan dari dia gitu kan, ternyata masalah-masalah itu sangat berguna. Terima kasih Pak Hendra, Hendra bagus banget. Tinggal saya setuju banget. Ya. Dan ini bisa terselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Erik dan Pak Hendra. Mohon izin memaparkan beberapa hal terkait apa-apa yang sudah Bapak Ketua lakukan. Mohon maaf juga apabila pengalaman saya tidak berkenan. Yang pertama, percakapan antara Pak Hendra dan Pak Erik berlangsung sangat baik. Jadi terlihat bahwa kedua belah pihak, coach dan coach itu saling percaya, sehingga permasalahan yang Pak Hendra hadapi itu bisa langsung dikeluarkan secara langsung tanpa ada yang ditutup-tutupi seperti itu Pak. Hanya saja mohon maaf di awal itu ketika Pak Erik bertanya ada Pak Hendra ada itu Pak Hendra langsung menceritakan dan Pak Erik kurang meng-underline, oh berarti topik yang akan kita bicarakan ini tujuannya apa, itu tidak terlihat dalam percakapan. Kemudian ketika pengidentifikasi permasalahan, Pak Hendra memang
jelas banget, detail banget apa-apa yang sudah Pak Hendra lakukan, mulai dari bertanya ke teman-teman, menghubungi orang tua. Hanya saja kalau menurut saya kurang menghubungi wali kelasnya Pak, walaupun Bapak mengatakan menghubungi guru yang kelas sebelumnya. Ini dari yang saya dengar ya, mudah-mudahan saya tidak terlewat. Seperti itu, namun memang Bapak sudah berusaha mengidentifikasi permasalahan tersebut mulai dari akarnya. Jadi dari kenapa anak itu tidak hadirnya, kenapa, berapa harinya, kemudian menghubungi orang tuanya, detail sampai Bapak tahu permasalahan apa yang terjadi di antara kedua orang tuanya sehingga menyebabkan anak tersebut terlambat. Nah kemudian dalam rencana aksi pun bagus banget, detail banget, mulai bicara dengan guru-guru, dengan pimpinan, bahkan Bapak mengupayakan supaya ada dana bos untuk siswa satu ini. Kemudian permasalahan rencana aksinya juga sudah Bapak ucapkan detail. Hanya saja pada tanggung jawab dan komitmennya ini yang saya lihat, Bapak minta komitmennya ke siswanya, tapi Pak Erik tidak minta komitmen pelaksanaan Pak Hendra kapan-kapannya. Baru ketika direfleksi terucap sama Pak Hendra. Ya, tetapi dalam percakapan itu Pak Erik tidak menanyakan tanggung jawab dan komitmennya Pak Hendra terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan sama Pak Hendra. Walaupun kalimat Pak Hendra tentang komitmen ada, namun komitmen yang minta ke siswa. Kalau dari percakapannya itu Pak Hendra melakukan pembicaraan kepada siswa, Dava ya Pak namanya ya, kepada siswa meminta komitmen siswanya. Tapi Pak Erik kurang di situnya meminta komitmen dan tanggung jawab Pak Hendra yang sudah merencanakan rencana aksi sekian banyak, rencananya bagus-bagus, tapi sayangnya tidak ada komitmen dan timeline-nya, jadi nggak kelihatan seperti itu. Kemudian di akhir juga Pak Erik sudah memberikan menanyakan lagi kepada Pak Hendra, memberikan Pak Hendra waktu untuk mengumpulkan kembali apa-apa yang sudah dibicarakan dari awal hingga terlihat apa yang permasalahannya seperti apa, rencana aksinya juga seperti apa. Walaupun tadi di awal saya bilang tujuan sama topiknya nggak kelihatan tuh di atas, tapi makin lama ke bawah semakin terlihat. Jadi dan Bapak berdua ini kayak beneran banget, jadi kejadian beneran terjadi gitu kan, jadi bener-bener masalah dan seru banget gitu, permasalahannya juga asik. Pak Hendra juga bener kata Pak Erik totalitas ngurusin siswanya memang benar-benar dari akarnya, dari apa dicari sampai rela. Mungkin nanti lama-lama yaudah kalau nggak pada bisa nganterin saya aja yang jadi kayaknya kan seperti itu. Saya aja yang ambil tampaknya kayaknya seperti itu. Jadi menurut saya pembicaraan atau permasalahan kegiatan coaching ini yang dilakukan oleh Pak Erik dan Pak Hendra, Pak Erik sebagai coach, Pak Hendra sebagai coach, sudah berlangsung sangat baik. Hanya itu saja tadi kekurangannya di atas itu topiknya tidak terlihat dan tujuannya juga di atas ya di awal. Walaupun ketika mengikuti cerita tahu hanya Pak coachnya kurang menggarisbawahi. Jadi ketika mencatatnya ini masalahnya apa ya, kalau kita mesti dengerin dulu sampai dari apa nih baru ini masalahnya gitu. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Pak Erik dan Pak Hendra. Setelah kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian diikuti dengan observasi untuk kegiatan coaching, saat ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Pak Erik tetap sebagai coach dan Pak Hendra sebagai coaching. Gimana Pak Erik hari ini? Ya. Oke, silakan Pak Erik. Pada saat melakukan coach yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan apa Pak? Jadi begini Pak, tadi setelah observasi dalam belakang kemarin, jadi saya melihat dari indikator-indikator yang tadi saya pernah ucapkan ketika
supervisi ya kemarin di awal, dan ketika semasa observasi saya mendapatkan suatu hasil siswa tersebut sudah mulai untuk walaupun belum 100% kehadiran tepat waktu, sudah ada mulai ada indikasi-indikasi baik untuk disiplin yang positif dari dilakukan oleh siswa tersebut. Sudah alhamdulillah sudah cukup maksimal. Dari mungkin kemarin dari kita pertemuan seminggu dan satu Senin ke Jumat, awalnya dia di 4 hari nggak masuk, mungkin 1 kali ini udah mulai ada indikasi positif dari anak tersebut. Dan alhamdulillah ketika kemarin semester, alhamdulillah itu hadir terus waktu, dan saya juga ada masukan dari pihak sekolah terkait dengan tersebut, bahwa saya juga untuk memberikan buku penghubung kepada orang tua untuk berinteraksi dengan orang tua, menyediakan, dan butuh adanya kolaborasi dengan orang tua. Dan alhamdulillah orang tuanya anak saya tersebut yang masalah itu sudah bisa ikut serta membantu saya bagaimana menjaga agar siswa itu tidak lagi terlambat sekolah, mungkin dengan solusinya bangunnya lebih pagi gitu ya, terus mengantarkan siswanya terutama dalam kegiatan kemarin semester dan ujian kemarin, siswa tersebut hadir 100%. Nah, dari indikator-indikator tadi yang saya sampaikan tadi, keberhasilan yang kita observasi kemarin ketika saya rekam itu, alhamdulillah sudah cukup baik, Bu. Ya Pak, ya jadi sudah cukup baik. Jadi anak itu tersebut sudah hadir, dia disiplin gitu, walaupun tidak dengan ukuran 95% dalam hadir tersebut. Itu. Nah, apalagi sih yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil yang pelakuan kemarin nih, setelah Bapak tindakan yang berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, atau ketepatan waktu mengumpulkan tugas. Ya, jadi gini Pak, jadi tepat waktu dalam hal ini dia sudah ada indikator kedisiplinan tadi itu. Jadi saya mendapatkan suatu gambaran siswa tersebut sudah maksimal melaksanakan apa yang sudah saya berikan, dan orang tuanya pun sudah membantu maksimal untuk menjaga siswanya tidak terlambat lagi. Dan yang perlu saya kembali terkait dengan hal ini adalah siswa tersebut bisa mengikuti atau pelajaran-pelajaran yang kemarin tertinggal itu bisa dicicil lah di waktu-waktu kosong ini. Kan kebetulan kelas 6 setelah pasca ujian ini tidak terlalu banyak. Nah, ada beberapa nilai-nilai yang belum maksimal dia selesaikan, terutama dari praktek-praktek yang kemarin tidak hadir. Saya coba untuk meminta orang tuanya dan siswa tersebut untuk meluangkan waktu di luar jam, dan anak tersebut sudah melaksanakannya, jadi sudah cukup baik gitu ya untuk mengejar nilai-nilai yang tertinggal. Jadi setelah kemarin dia disiplin dalam kegiatan pembelajaran, saya juga menambahkan suatu keharusan siswa itu mengikuti semua penilaian-penilaian yang ada, baik dari yang pihaknya praktek maupun yang harus diselesaikan, bukan hanya sebagai guru kelas, tapi kepada guru-guru yang lain, guru agama, guru penjelaskan diselesaikan. Dan saya minta juga kerjasamanya dari pihak guru bidang studi untuk membantu siswa tersebut, karena ini saya ceritakan permasalahannya. Jadi mereka memberikan solusi terbaik, dan mereka menyiapkan waktu yang senggang untuk menilai siswa tersebut, untuk melengkapi nilai-nilai yang belum lengkap. Itu yang perlu yang sudah dilakukan oleh saya. Gitu Pak. Satu lagi nih Pak Hendra, yang sudah dilakukan semua itu refleksi buat Pak Hendra sendiri apa sih Pak? Jadi gini, pengalaman yang dari siswa tersebut itu kan menjadikan pengalaman berharga saya juga. Jadi permasalahan tentang siswa yang tadi tidak masuk karena keadaan ekonomi keluarga, permasalahan tentang jarak rumah dengan sekolah yang kemarin saya sampaikan dengan pas itu, saya mencoba untuk mencari solusi ketika
permasalahan ini nanti timbul apa, saya kan punya solusi terbaik bahwa dalam kegiatan tersebut saya harus butuh masukan-masukan dan kolaborasi dengan pimpinan dan guru, dan juga ada mungkin sedikit arahan kepada orang tuanya, dan saya minta secara baik-baik untuk orang tuanya bisa ikut andil, ikut peduli terhadap siswanya, karena ini siswa sudah kelas 6, maka wajib untuk dipantau secara lebih detail lagi terkait dengan kegiatannya, karena kalau siswa tersebut tidak mengikuti ujian maka akibatnya akan kembali kepada siswa tersebut. Nah, itu dari hasil itu semua strategi yang sudah saya lakukan, semua yang sudah saya laksanakan itu bagian yang mungkin pengalaman berharga saya, dan saya bisa mengembangkan di lain waktu mungkin ketika ada permasalahan tersebut. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Hendra. Sama-sama. Setelah kita pasca operasi, terima kasih Pak Hendra untuk silakan uji. Baik, Pak Erik dan Pak Hendra, atas kegiatan pasca observasi yang kita lakukan, Pak Hendra sudah merasa bahwa indikator pencapaian yang kemarin kita bicarakan ketika observasi itu sudah dicapai. Dibuktikan dengan siswa sudah mulai berubah untuk menjadi lebih tepat waktu lagi. Kemudian walaupun belum 100%, tapi ketika penilaian ujian semester, siswa ini benar-benar bisa hadir tepat waktu 100%, artinya setiap hari hadir tepat waktu. Dan kemudian terkait dengan kolaborasi atau koordinasi Pak Hendra dengan orang tua siswa, Pak Hendra sudah melakukannya dengan adanya buku terhubung, sehingga apa-apa yang dilakukan siswa di sekolah, permasalahannya maupun kemajuannya bisa langsung Pak Hendra komunikasikan dengan orang tua melalui buku penghubung. Kemudian Pak Hendra juga berharap bahwa permasalahan siswa yang terlambat ini sudah dianggap selesai, namun masih ada hal lain yang Pak Hendra akan kembangkan. Di antaranya adalah meningkatkan nilai siswa yang bermasalah ini dilakukan dengan cara memberikan pembelajaran di luar waktu belajar di sekolah, walaupun masih di sekolah. Kemudian Pak Hendra juga akan berusaha berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru lainnya apabila ada di mata pelajaran guru tersebut yang nilai anak ini masih kurang, sehingga mereka bapak ibu guru lain mungkin bisa memberikan remedial atau pembelajaran pengayaan lainnya. Dan Pak Hendra juga sudah melakukan refleksi terhadap kegiatan atau coaching yang sudah Pak Hendra lakukan dengan Pak Erik. Pak Hendra merasa bahwa dengan coaching ini pengalaman Pak Hendra jadi lebih bertambah. Pak Hendra juga jadi mengetahui bagaimana untuk mencari solusi terbaik, bisa jadi dengan coaching atau dengan mendapatkan masukan dari pimpinan, dari teman sejawat, juga dengan orang tua siswa. Demikian yang dapat saya catat di catatan saya, Pak Erik dan Pak Hendra. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam.